Sudah tahukah kamu ternyata ada banyak jenis gangguan tidur loh. Bahkan ada di antaranya yang bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal jika tidak diatasi segera. Apa sajakah gangguan tidur tersebut? Agar kita bertambah luas wawasannya, mari kita simak faktanya bersama. Yang TPN Ilmu sudah merangkumkan spesial buat kamu. Gangguan tidur yang pertama adalah Exploding Heat Syndrome. Gangguan ini terdengar lebih buruk dari yang sebenarnya. Akan tetapi, memang cukup mengganggu bagi mereka yang menderita gangguan tidur ini. Gangguan tidur ini diklasifikasikan sebagai parasomnia yang menyebabkan penderita mendengar suara keras saat tidur dan jelas mengganggu siklus tidur mereka. Suara dentuman seperti bom meledak di kepala mereka mampu membangunkan tidur lelap mereka, sehingga jantung akan memacu pergerakan lebih cepat. Penderita sindrom ini ada yang berusia 10 tahun. Belum diketahui apa penyebab dari sindrom Exploding Heat Syndrome. Gangguan tidur yang kedua adalah sleep paralysis. Di Indonesia, sleep paralysis dikenal dengan tindihan, yakni di mana seseorang tidur di antara keadaan tidur dan bangun, dan tubuh terasa berat. Kebanyakan orang merasakan tubuhnya seperti ditindih, sesuatu yang sangat berat dan membuat mereka tak dapat bergerak meskipun berusaha bergerak sekuat tenaga. Tubuh selalu melewati keadaan atonia ketika tidur, mencegah otot dari gerakan yang berlebihan. Selama tidur, tubuh akan terasa lumpuh karena sangat rileks. Namun, atonia tersebut terjadi terlalu dini sehingga kamu di tengah sadar belum sepenuhnya tidur, tubuh sudah memasuki atonia. Itu yang menyebabkan tubuh terasa berat. Namun, gangguan ini hanya berlangsung beberapa menit dan akan berakhir dengan sendirinya. Perlu diketahui bahwa ini bukan perbuatan makhluk gaib yang menindih kamu seperti mitos yang sudah beredar luas di masyarakat selama ini. Gangguan tidur yang ketiga adalah fatal familia insomnia. Ini merupakan salah satu gangguan tidur yang tidak pernah kamu inginkan karena bisa mengarah pada kematian. Kamu tentu tahu bahwa insomnia memang sangat menjengkelkan. Namun, fatal familia insomnia ini sungguh jahat. Awalnya mereka seperti insomnia biasa, akan tetapi terus berkembang dari waktu ke waktu hingga mencapai titik di mana kamu tidak bisa tidur sama sekali. Kurangnya tidur ini akan menyebabkan kerusakan sistem saraf otonom tubuh begitu parah. Bisa berpengaruh pada tekanan darah, suhu tubuh, dan detak jantung. Selama 18 bulan, tubuh mulai gagal beraksi dan berujung pada kematian. Gangguan tidur selanjutnya yaitu somnambulism. Somnambulism adalah nama lain dari tidur sambil berjalan. Penderitanya diperkirakan 15% adalah usia 8-12 tahun. Meskipun mungkin dianggap sebagai gangguan tidur kecil dan menggelikan, namun sebenarnya itu bisa berbahaya jika penderita berjalan hingga ke jalan raya atau tiba-tiba masuk ke mobil dan mengendarainya dalam keadaan tidur. Biasanya ketika sudah terbangun mereka tidak akan ingat mengapa bisa berpindah tempat. Yang selanjutnya yaitu tidur REM atau Sleep Behavior Disorder. REM, Sleep Behavior Disorder, masih tergolong dalam kategori parasomnia. Mereka yang menderita gangguan ini memiliki impian yang sangat jelas dan sering bertindak keluar saat tidur. Sejumlah orang berpendapat bahwa REM, Sleep Behavior Disorder, adalah tidur berjalan atau mimpi yang nyata. Namun sejatinya bukan seperti itu. Penderita REM Sleep Behavior Disorder bisa saja melukai diri mereka sendiri, menendang, memukul, dan hal lain. Untuk itu, mereka sangat perlu perawatan. Biasanya, REM Sleep Behavior Disorder menyerang pria yang memiliki penyakit Parkinson atau gangguan atrofi otot lain. Gangguan tidur yang keenam yaitu hipersomnia. Ini adalah sebuah gangguan tidur yang mana seseorang akan lelap melebihi jam normal orang untuk tidur. Biasanya orang akan tidur dalam durasi 6-8 jam. Namun ketika terserang hipersomnia, seseorang akan tidur hingga 18 jam tanpa bangun sedikit pun. Biasanya setelah bangun mereka tidak akan mengantuk dalam kurun waktu yang lama. Biasanya didahului oleh keringat yang berlebihan dan gejala flu. Beberapa wanita yang sedang menstruasi dan mengalami hipersomnia disebabkan fluktuasi hormon dalam waktu tertentu. Gangguan tidur yang ketujuh adalah non-24 hour sleep wake syndrome. Normalnya, orang memiliki pembagian tidur dan beraktivitas dalam 24 jam sehari.
Namun, ada orang yang memiliki pola pembagian aktivitas dan tidur tidak sama dengan kebanyakan orang. Seseorang mampu tidak tidur dalam 40 jam tanpa memaksakan diri, sehingga dengan melakukan aktivitas biasanya mereka sama sekali tidak butuh waktu untuk tidur dalam 2 hari. Ini disebut non-24 hour sleep wake syndrome. Akan tetapi, ini jarang dialami oleh kebanyakan orang. Biasanya dialami oleh para penyandang tunanetra. Yang kedelapan adalah restless leg syndrome. Ini adalah salah satu bentuk gangguan tidur yang cukup unik. Kamu tidak akan bisa tidur tanpa menggerakkan kaki kamu, menggesekkannya satu sama lain, bergerak, menggaruk, telapak dengan jari kaki atau gerakan lainnya. Kamu tidak akan bisa mengontrol pergerakan kaki kamu meskipun kamu sedang sangat lelah dan ingin tidur. Jika kamu berhasil tidur, maka tidur kamu tetap dalam kondisi sangat lelah. Apabila kamu tidak bisa tidur karena bergeraknya kaki kamu, hal ini akan mengakibatkan kecemasan berlebihan, depresi, dan lelah fisik sepanjang hari. Gangguan tidur yang kesembilan yaitu Klein-Levin syndrome. Klein-Levin syndrome atau juga dikenal sebagai Sleeping Beauty syndrome. Mereka yang menderita ini akan tidur selama 23 jam dalam sekali kesempatan, bangun sebentar, kemudian tidur lagi. Episode ini dapat bertahan berminggu-minggu dengan incaran anak berusia sekitar 15 tahun. Akan tetapi wanita juga ada yang mengalami hal ini. Untuk laki-laki, gangguan tidur ini bisa hilang setelah dialami sekitar 8 tahun. Sementara untuk wanita bisa jauh lebih lama dari itu. Yang terakhir adalah sleep-related eating disorder. Jika Anda sedang diet, terkadang cukup sulit untuk mengontrol keinginan makan saat siang hari. Namun hal itu bisa teratasi saat malam hari karena Anda sedang tertidur. Jadi tidak perlu khawatir tergoda makanan. Akan tetapi, jika kamu mengalami sleep-related eating disorder, maka hancurlah diet kamu, sebab sindrom ini merupakan tindakan di mana kamu seketika bangun dari tidur, masih dalam kondisi tidur, kemudian makan di tengah malam. Oleh karena itu, program diet kamu jelas akan rusak. Wah, ternyata gangguan tidur banyak macamnya ya, dan juga ada yang berdampak cukup fatal. Setelah mendengar penjelasannya, ilmu kita makin bertambah kan? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.